Ini nggak apa-apa nih Kak ini. Oh, nggak apa, nyantai aja. Siap. Selamat datang di podcast paling bergengsi pada tahun ini. Ya, podcast Komunikaraya yang di dalamnya tetap menanamkan jiwa-jiwa keikhlasan, kebersamaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang paling penting satu, Bro. Keikhlasan. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget bagiku ya, teman-teman ya. Langsung perkenalan dulu Kak Ilham. Ya kenalin nama Ilham Aidan gitu kan dari Madiun. Oke. Sampean dari mana? Aku dari Pati. Sama-sama orang Jawa berarti. Oh, sama-sama orang Jawa. Sama orang Jawa. Karena dari Madiun, alhamdulillah kita lulus bareng gitu kan. Lulus bareng gitu kan meskipun ya ya agak duluan dikit, agak abis itu kepleset dikit. ada lika-likunya sendiri. Oh, lah. lika-liku luka Ada laki-laki. Lika-liku luka laki-laki. Oke, bagus. Gimana kabar sampean? Nggak usah sosok tanya kabar, orang baru ketemu tadi. Kapan kita ketemu? Tadi kita briefing dulu. Oh iya, Kan ini. bener ya, ya bener. Kita briefing. Emang briefing apa? Oh, briefing sebelum kita melakukan. Melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Ya, oke, siap. Nah, panas. Emang Ponorogo panas. Iya, Ponorogo panas. Ponorogo panas. Bro. Apa emang ini kebanyakan Enggak. Kayaknya gara-gara samping ini orang beriman, ini orang Wes, jangan salah, Bro. jangan salah kebalik. Ini malah yang pakai keloncoan ini. Gitu. Iya. Ini outfitku udah outfit gontor ini. Outfit gontor dimasukin nih, bajunya. dimasukin gitu kan. Beler-beler Keva gitu. Gini sampo barok zamanan. Oh, Enggak bercanda. Ini cuma sekedar proletar. Ya proletar. Atlan. Oh, bisa dibilang seperti Bisa dibilang kayak gitu. ya aku nggak kayak orang-orang jagoan di luar sana ya kan, biasanya Kismul Aman gitu Kismul kan. Amni. Jagoan. Jagoan ya, oke. Sel ai. Intiku lu Rosmiata. Lu aku pernah musik, Bro. Apa? Botak. Ya botak sering alhamdulillah. Aduh. Kalau aman gitu kan ternyata ada sohalik kayak gitu kan. Sohalik. Tek. Oh iya. Kenapa Enggak, cerita? aku pengen sharing-sharing aja sama inti nih. Apa nih? Kenapa nih? Ada apa? Saya kan dulu perasaan inti tuh pernah ini ya sih. Inti pernah jadi empor gak sih? Tapi inti tuh di atas sana ya kan? Empor. Di atas ente maksudnya gimana? Enggak, kok aku terheran-heran aja seorang Ilham Aidan kok bisa jadi empor, itu latar belakangnya coba. Ente flashback dulu dari sebelum-sebelumnya kok ente bisa jadi empor sampai titik ini. Nah, itu aja dulu coba cerita. Buat sharing-sharing juga buat teman-teman ya kan. Oke, siap. Kita kan kalau nggak salah dulu capel bareng nggak sih? Capel bareng. Waktu Wah, masih ini zaman- udah digaris bawahi, Bro. Waktu masih beler-beler bareng gitu kan. Kemana-mana mbok Sunal. Iya, Sunal. Terus kelas 1 gitu kan. Kelas Kelas 1 bareng. Ini awal apa? Aku awal C. Awal C. Oh, Pasar Pau juga. Oh iya, Pasar Pau. Tapi apa? Nana awal B. Oh, lebih pauk lagi. Asa di pauk. Asa di pauk. Nggak Tapi apa. di atas langit masih ada langit lagi. Oke. Gitu kan. Meskipun awal B tapi masih ada orang-orang lagi yang lebih pintar. Meskipun dia bukan awal B gitu kan. Awal B ya belajar ala kadarnya gitu kan. Sekedarnya baca buku ya udah baca buku. Gara-gara keinget tuh mahfuzat waktu kelas 1 tuh apa tuh manjada wajada. Oh, manjada wajada. Ya, itu mahfuzat pertama. Mahfuzat pertama itu yang Aku pun nggak apal-apal itu. kok bisa ya? Apalagi waktu nonton Negeri 5 Menara tuh yang manjada wajada yang pakai apa? Pakai baca. dibaca kayak gitu Oh, kan. iya. Itu akhirnya semangat itu belajar dari situ kan. Belajar rajinnya sekedarnya aja lah belajar Ala kadarnya. Kayak orang-orang Kayak orang-orang. nggak Capek. ada bumbu-bumbu rahasianya Nah, gitu. capek tidur terbangun lagi Belajar makan. lagi. Makan dulu. Nggak ada belajar. makan dulu. Ini orang dalam ini berarti. Enggak Enggak ya? Itu orang dalamnya apa? Pusat, Bro. Oh, dekengan pusat. Dekengannya pusat. Allah Subhanahu wa Langsung taala. pusat ya? Karena dulu waktu kelas 1 tuh alhamdulillah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ya meskipun kadang-kadang kalau Kamis Mokel. Kalau Pramuka, siang kan panas. jam 2 tuh aduh. Nggak Panas apa. banget, udah jam 2 suruh pramuka gitu kan akhirnya enggak puasa. Ya kadang-kadang meskipun dibilang sama orang apa itu puasa Senin Kamis
puasanya Senin doang, pakai baju nggak pakai celana. Aduh, malah. Itu aku kena mental banget tadi. Kena mental. Abis itu langsung improvisasi. Habis itu mulai, oh ya udahlah, ayo puasa lagi Senin Kamis. Itu alhamdulillah berjalan itu kelas 1. Dulu kalau aku pas aduk tuh aku nggak ada kepikiran untuk puasa, bro. Ya nggak ada tiba-tiba. Justru malah aku puasanya dulu tuh rajin banget. Kalau sekarang tuh masih kadang ada gangguan, kadang ada gangguan mental ya, spiritual. Ya itulah mental spiritual, segala iman jiwa dan takwa itu segala macam. Iya. Sampai akhirnya waktu kelas 1 tuh dapat nilai, nggak nyangka kalau dapat nilai 8 waktu itu. Kan biasa rata-rata kalau Gontor tuh nilainya 6 7. Jadi itu dapat nilai 8. Overrate gitu kan, di atas rata-rata, di atas rata-rata. Terus respon mak bapakmu itu gimana? Seneng banget itu, seneng banget gitu, bangga, anakku ini segala macam ya kan. Terus ternyata kelas 2, alhamdulillah tuh dapat kelas 2B. Kelas 2B. Kelas 2B isinya tuh kalau nggak salah masih ingat itu waktu itu 52 orang. 52 orang. 52 orang. Overload banget. Overload banget, biasanya itu sekelas kan 40 orang. Itu waktu itu isinya 52 orang. Masuk kelas tuh dempet-dempetan. Akhirnya ternyata 3 minggu nggak lama anak dipanggil sama KMI. 3 minggu berarti kelas 2B 3 minggu tok. 3 minggu tok ya. Gila bro. Itu gokil bro. Wes panutan ini ketua ini. Ilham Aida. Aku pun kaget cuy. Seorang Ilham Aidan kok bisa mubasaroh. Jadi nggak usah dipertanyakan kalau aku kelas 3 dia kelas 4, bukan aku yang BM ya kan. Kan kadang orang kalau misal temennya udah sukses duluan, aku masih stuck di sini, dikiranya aku yang BM. Tapi kan emang Bilhaikoh ini nyaris BM. Enggak, aku enggak hampir BM. Aku asli bro, aku belajar. Tapi anu enggak sih, syafaat enggak sih? Enggak. Aku masih Saniji kalau enggak salah. Saniji. Nah, Saniji habis itu Salis tuh ya bisa dibilang syafaat. Salis M. Itu udah bener-bener badakolil BM gitu ya kan. Kobla akhir. Kobla akhir aduh. Itu dapat tiba-tiba dipanggil dapat kelas 3E. Jadi kelas 2B bentar 3 minggu terus habis itu dipanggil dapat kelas 3E. Itu 3E, wah di situ juga adaptasi lah sama pelajarannya segala macam. Gara-gara ya mungkin kan kita pertama kali belajar bahasa Arab kan ya waktu kelas 2 tuh, akhirnya ketika kelas 3 agak susah. Tapi ya belajar terus, waktu itu kelas 3 tuh Rais Hujroh. Mas kan daur sani, awal sana, akhir sana Rais Hujroh, Bu. Jagoan berarti. Pernah sampai itu dapat penghargaan ada tuh sajadah. Sajadah Best Chief of Room kayak gitu, the Best Chief of Room. Bangga. Karena udah serasa kayak jadi milik dunia kan dapat itu. Bergaya sekali. Rais Mas kan deket, terus udah berkelas 4-nya juga deket sama semua mudabir waktu kelas 3. Terus di Pasel juga anak dapat apa? ranking atas juga gitu kan. Akhirnya waktu kelas 4 tiba-tiba dapat alhamdulillah 4C gitu kan. Masih fase faul. Berarti lah. Naik ya berarti. Naik lah naik biasa. Derajatnya. Ilham Aida. Biasa. Habis itu tiba-tiba naik terus dipanggil. Ternyata disekap. Diculik. Tiba-tiba tuh apa nih? Gelap-gelap ini kan. Terus tiba-tiba wah ada orang banyak terus kamu ini apa ini nggak tahu apa kemarin sore baru lahir sekarang apa ini gitu apa ternyata jadi bener-bener kelas 4 empor bro suhu ini ketua kita ini Masya Allah dulu itu kalau orang Gontor bilang jadi empor tuh keren tapi ternyata ya sama aja gitu. Ya sama aja makan nasi sama aja makan nasi cuma itu kewajibannya tuh lebih berat jadi waktu kelas 4 tuh aku kayak ngerasa gimana ya ternyata gini ya ternyata rasanya jadi orang tua, gini ya ternyata rasanya jadi kakak. Itu sangat-sangat dramatis lah, sangat membangun jiwa gitu kan. Gimana rasanya membangun jiwa dan menyayangi anggota, gimana kalau ada yang sakit itu dirawat, gimana kalau ada yang baper itu baper itu di bujuk gitu kan. Mungkin ya teman-teman ada yang masih ngerasain gitu kan. Siapa tahu kayak gitu. Ya. Tapi di dalamnya ada unsur-unsur sejenis pembodohan gitu enggak ada? Insya Allah itu semua pendidikan. Oke. Jadi wa kullu ma yasma'u wa ma yarawnahu minat talamid tarbiyah. Pokoknya itulah. Kumlot tapi lupa. Apa sih? Innatan fi tarbiyatal khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam. Bal buda an yakuna bil qudwa as-salihah wa ijadil bi'ah. Wa kullu ma yarahu at-talamid wa ma yasma'unahu min harokatin wa asmatin
yakunu amilan min awamil tarbiyah al-khuluqiyah wal aqliyah. Itu kerasa banget itu. Jadi kayak ternyata mubasyarah zamanan, Bro. Itu main-main jadi ini. kayak kerasa jadi emang meskipun kita kadang dihukum, kita diapain itu jadi kayak ternyata itu semua itu akan ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Dan ya kalau orang bilang tuh alah ngapain sih kayak ini, ternyata itu sebenarnya itu ada feedbacknya, berkahnya, ada berkahnya itu tarbiyah itu sebenarnya. Alhamdulillah kelas 4 itu sangat berarti banget. Sangat menjiwai berarti. Perpulangan tuh, Bro. Nangis. Bener, wallahi nangis waktu perpulangan tuh. Langsung aku pulang ketemu rumah langsung peluk orang tua aku. Itu soalnya kayak ngerasa ternyata jadi orang tua tuh kayak gitu. Berat ya kayak gitu. Itu akhirnya jadi situ aku lebih berbakti lagi sama orang tua. Kayak gitu. So memang boleh semenjiwai itu. Iya dong. Harus dong. Harus ketua itu. Masya Allah. Harus ya, Dek ya. Jadi ilmu lumayan juga, banyak juga ilmunya Ilham ini. Baik banget. Waktu kelas 4 itu baik banget. Tapi aku kemarin denger kok tiba-tiba ente ini kok ada kabar duka ini, ada kabar duka tuh kabar jatuh, kabar merosot. BM. Enggak, itu lebih buruk lagi. Ibarat kalau udah manjat gunung, kan ini ente kan juga orang-orang anak gunung juga ya. Kalau udah manjat gunung terus kepleset gitu kan. Kepleset habis itu namanya aja namanya kehidupan. Kadang selalu di bawah lagi. Kadang roda itu berputar ya kan. Tapi masalahnya kalau ini banyak kempes. Jadi di bawah terus nggak pernah ke atas gitu kan. Enggak ketambal ban. Enggak. Karena gimana mau jalan gitu kan. Jadi waktu itu tuh waktu kelas 5 tuh tiba-tiba adalah sebuah kesalahan gitu kan yang pernah Hana lakuin waktu liburan. Ternyata waktu kelas 5 itu masih coba spill dulu kesalahannya apa. Aduh, apa ya? Enggak. Enggak apa, nyantai aja. Buat sharing-sharing juga anak-anak. Kesalahannya itu karena apa ya kalau dibilang pertemuan sama lawan jenis kayak gitu. Jadi ketemu sama cewek akhirnya adalah kesalahan kayak gitu kan. Nafsu. Akhirnya waktu kelas 5 dipanggil waktu awal-awal itu diinterogasi waktu masih masa-masa dia tuh kalau nggak salah. Dipanggil ternyata ya itu kesalahan, akhirnya mafsul. Ya udahlah, bukan mafsul sih. Kalau anak nganggapnya istirahatkan. Diberi waktu untuk improvisasi diri, program holiday setahun. Lumayan itu, Bro. Itu lumayan banget itu. Udah mubasyarah. Abis itu homeko. Enggak homeko juga. Homsul. Dapat liburan setahun. Itu orang-orang pada iri, bukan iri ya, karena ngecat lu enak juga ya dapat liburan setahun, enak juga dapat liburan setahun. Di hatiku, enak dari mana ya. Berarti hitungannya udah mubasyarah habis itu homeko enggak ada ruginya, berarti enggak rugi umur juga berarti. Kalau dibilang enggak rugi, tapi banyak ilmu yang banyak ilmu yang waktu 1 tahun di rumah itu nggak di rumah sih, mondok tahfidz gitu kan. Mondok tahfidz itu akhirnya jadi lebih baik lagi dia bisa ngafalin, bisa ngobrol sama ustadz ini, ustadz itu. Ternyata tuh Gontor itu luas sekali cangkemnya, Bro. Ketemu lagi sama alumni Gontor. Iya. Kabana zamanan alumni Gontor Usroti kan. Humko. Bukan. Mubasyarah. Firqah gitu kan. Kukira usra humko disco gitu. Benar usra. Kabana terus dia zamanan aman gitu kan. Aman di sini saya kayak gini. Kabana terus tanya Keva Gontor sekarang itulah di situ. Ya, begitulah Gontor sekarang. Gontor itu luas, tetap menanamkan jiwa-jiwa keikhlasan berdikari. Islamiahnya itu sangat gitulah. Ternyata dari situ Ara tahu pelajaran di Gontor usul fiqh, pelajaran di Gontor hadis, tafsir itu ternyata tuh di luar tuh sangat berharga banget gitu kan. Ana pernah ngobrolin sama orang-orang kuliahan itu, ngobrolin masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat gitu kan. Itu dibuat perdebatan sama mereka, jadi dibuat bahan diskusi di hati anak tuh. Ini mata kuliah, mata pelajaran. Mata kuliah orang-orang universitas dan ini kan pelajaran kelas 4 kayak gitu kan. Rugi kemarin anak tidur. Ternyata sekarang itu sangat penting gitu kan. Dari situ anak dapat pelajaran, ternyata sangat berharga sekali ya untuk kan. Kembali lagi ke syair tarbiyah tadi, indah dari salam Gontor. Itu tadi itu sangat penting banget. Alhamdulillah akhirnya udah kelas 5. Yang kedua
Klasima yang kedua langsung menginjakan kaki di Diki ya kan? Darul Qiyam. Darul Qiyam. Kalau orang bilang di mana Darul Qiyam? Lah. Orang bilang di mana Darul Qiyam? Di hati. Oh, di Gitu. hati. Wah. Gimana rasanya berarti menginjakan kaki yang pertama kali di Darul Qiyam langsung aura-aura humko ya. Oh, itu serasa jadi kayak jagoan. bener. Kayak serasa jadi jagoan. Itu kayak Euro kalau orang iya, Euro. dipandang. Dilihat. Wujud background, ada Wujud background empor zamanan, empor zaman, RM zamanan, gitu kan. Mubasyarah zamanan, lagi humko jagoan pol. Background apaan kayak gitu kan. Rasanya juga biasa-biasa aja. Humko jadi background kayak gitu. Kayak bangga-bangga malu gimana gitu. Tapi kadang aku juga agak bingung ya, kok orang-orang pada bangga dengan kegagalan mereka. Iya, bukan bangga. Sebenarnya itu orang yang sudah bisa berdamai dengan keadaan itu berarti dia sudah bisa menjadikan sebuah kesalahannya di masa lalu menjadi bercandaannya di masa yang akan datang. Jadi kayak mungkin anak ketika dulu diistirahatkan, diistirahatkan itu mungkin kayak ngerasa nangis terus menyesal gitu. Oh iya, tadi kan ente nanya ente tentang respon orang tua ente waktu ente mubasyarah kan bahagia. Iya. Nah, ketika ente humko itu respon orang tua ente gimana? Ya, sebaliknya. Ya, cuma biasa-biasa. Oh, ya udah. Speechless, tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa berkata apa. Ya, cuma sampai rumah diantar gitu kan. Peluk biasa, minta maaf, udah. Habis itu Pak ambil kakak Pak coret. enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi itu masih ya udah terus gimana? Mau ngapain habis ini? Yang penting jangan di rumah, ayo nyari pondok tahfidz. Ya udah nyari pondok tahfidz gitu kan. Karena orang tua itu pasti pengen selalu yang terbaik lah buat kita gitu. Nah, akhirnya enggak ada coret-coret kakak itu enggak ada. Kirain kayak yang di TikTok itu enggak ada coret-coret kakak tuh enggak ada. Kan ini biasanya candaan-candaan anak-anak waktu mapsul matrut kan gitu, coret kakak ini, coret kakak. Itu beda lagi konteksnya. Kalau saya kan beda lagi gitu kan. Itu berarti mapsul secara terhormat. Enggak terhormat banget sih. Kalau terhormat tuh mukulin orang, tapi menegakkan keadilan. Gitu kan. Ini anak juga terhormat gitu. Karena anak bermasalahnya tuh langsung sama Kiai Haji. Bukan, sama anaknya Kiai Hasan. Gitu. Jadi secara tidak langsung tuh meskipun anak diskorsing, anak diistirahatkan itu tadi tetap mendapatkan barokahnya dari Kiai Hasan. Itu tadi emang bener-bener doanya Kiai Hasan tuh emang nggak lepas lah buat santri-santri yang meskipun dipulangkan, diskors, dipindah itu memang doanya itu pasti akan selalu ngalir gitu. Alhamdulillah anak bisa ngafal Quran, alhamdulillah anak bisa ngaji gitu segala macam. Emang barokah banget gitu. Masya Allah, sangat berbobot sekali ya pembahasan kita. Enggak, sharing-sharing aja ilmu kehidupan. Ilham ini banyak banget bro soalnya. Ya, kalau mau diceritain kayaknya sampai pagi. Jangan. Kalian juga ngantuk nonton podcast kesini nanti. Nanti sampai baterai HP-nya habis juga belum selesai podcastnya kayak gitu. Iya cuy. Jadi ini singkat ceritanya dari gitu ya. Setelah mubasyarah dapat inilah ibarat hitungannya istidrot nggak sih? Enggak ya? Ya kalau dibilang bisa. Bisa dibilang istidrot ya. Ya bisa dibilang kayak gitu lah karena udah mubasyarah, empor, Rois Maskan, jatuh lagi tuh terus jatuh lagi, mulailah lagi dari nol lagi. Gitu. Roda itu kan selalu berputar. Ya, kadang di atas, kadang kempes. Tapi kalau kempes gak dibawa, kalau kita nggak segera mencang, nggak segera kita bawa lagi dari awal, ya udah di bawah terus. Gitu. Makanya ya harus mulailah dibangun lagi dari awal, semangat lagi, nggak apa-apa. Semangat lagi, nggak apa. Mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda. Banyakin dulu waktu gagalnya kan. Aduh, jangan dulu. Gagal itu syarat untuk menuju kesuksesan itu pasti. Tapi ya jangan maunya gagal terus. Kita harus mengimprovisasi diri. Intinya gitu, bro. Oh ya ngomong-ngomong Ham, kok ente kok berseliweran di FYP ku ini? Kok konten-kontenmu ini mulai gunung-gunung semua? Ini ente dari kapan soalnya? Gunung ya? Ya. Kebetulan tuh gunung tuh waktu itu mulai kelas 3 KMI liburan. Jadi kelas 3 KMI waktu liburan naik kelas 4 ditawarin tuh sama saudara, karena emang sejak kecil sih sebenarnya Ana udah sering ditawarin sama bapak ibu Ana, bukan diajak mainan ke alam-alam kayak gitu kan. Diajak mainan ke alam-alam, ke pantai lah, ke
apalah ke wisata alam, habis itu ke kebun teh, ke kebun kopi gitu Kebun kan. teh, kebun kopi ya. Pokoknya alam-alam. Pokoknya serba alam. Akhirnya sampai naik ke kelas liburan kelas 4, liburan kelas 3 naik ke kelas 4 itu dipamerin tuh sama saudaraku. Ham, nggak mau daki Ham gitu kan, dilihat itu di Instagramnya. Wes, full pendakian. Full pendakian dia itu kan. Itulah orang pertama kali yang ngeracunin anak. Ngeracunin virus-virus gunung tuh menular gitu kan. Dipamerin katanya dia habis daki pertama kali maksudnya daki yang terakhir kali dia waktu itu ke Gunung Slamet gitu kan. Kayaknya anak ngeliat tuh keren banget gitu. Terakhirnya anak ajak lah itu bapak anak pertama kali waktu puasa. Itu berat sekali berarti. Mendaki pertama kali waktu puasa Gunung Lawu 3.000. Itu kaget. Lumayan itu kan. Aku aja baru kemarin pendakian pertama kali kan sama ente juga. Oh iya. Yang ke Gunung Lawu itu kemarin ke Gunung Lawu itu aku langsung kaget Ham. Aku itu nggak prepare barang-barang banyak, nggak prepare. Ya udah aku kira nggak bawa tenda. Bawa tenda. Ya aku kira ya cuma sekedar naik gunung ya udah tinggal naik, tinggal tinggal turun. turun. Diajak TikTok ya udah aku gas TikTok. Ternyata jangan TikTok itu berbahaya karena bilang. Untung berarti cuma bawa orang sama baju. Ya intinya bawa mental. Bawa mental. Bawa badan, bawa mental udah. Bawa mental. Masuk angin nggak waktu di puncak tuh? Wah itu kaget itu. Kaget pol. Dengar waktu itu ente jadi kayak Iya itu cuma kita aja yang tahu. Nggak usah diceritain. Nggak usah diceritain. Jangan gitu kan. Kukira kan ada himbauan juga. Kalau ngerokok pas di trek itu beda rasanya. Ternyata beda. Ternyata cobain ternyata kaget aku kan baru pertama kali pendakian. Jalan ke atas tuh plus itu aku lagi ngerokok itu. Ternyata bro kaget bro aku bro di situ. Kayak berat gitu kan. Iya emang itu makanya kemarin kan diarahin tuh yang belum pernah mendaki terus dia rokok gitu kan. Di stop dulu kayak itu ya seperti yang ngerasain lah. Iya tiba-tiba bro. Dan itu lebih buruknya lagi, aku nggak bawa carrier. Habis terus tenda tak tenteng pakai tangan kiri, tangan kanan bawa kompor. Kompor rumah? Enggak lah. kompor portable. Portable. Gasnya ada. Gas mangga yang hijau. Enggak. Itu kan buat masyarakat miskin. Enggak. Tapi kan sekarang meskipun buat masyarakat miskin tapi tetap yang make juga orang-orang biasa ya kan. Semuanya make, enggak bisa dipungkiri. Loh, nyampe gas. Ngomong itu nyampe gas. Enggak apa-apa. Terus habis itu yang itu tadi itu kan kompor, terus habis itu tenteng itu dari atas sampai bawah tuh kayak gitu tuh. Ya dari bawah ke atas, habis itu turun dari atas ke bawah juga aku bawa ini. Dan itu aku trauma berat itu. Kaget. Loh, kenapa waktu itu enggak dibilangin ya? Perasaan anak udah bilangin, "Ini tak tawarin sleeping bag." Ya. Dibawa sleeping bag tak bawa. Sleeping bag dibawa. Masuk tas soalnya. Soalnya aku kan bawa ini bag namanya? Daypack. Daypack ya. Itu istilah pendakian kan. Padahal ya cuma tas biasa kan. Tas kecil lah. Tas kecil. Daypack gitu kan. Itu orang-orang pendaki kayak gitu. Iya. Itu Lawu tuh sebenarnya lumayan sih. Lumayan. Jadi pertama kali kemarin ke Lawu tuh sebenarnya udah lumayan mantep sih. Lumayan hebat juga. Lumayan keren lah. Keren lah. Karena pertama kali juga ke Lawu waktu naik kelas 4 itu juga puasa itu tadi capek itu kemarin kita kalau nggak salah dapat view-nya tapi aku nyesel di situ nggak dapat sunrise ya. Kenapa bangun kesiangan? Iya bangun kesiangan soalnya summitnya baru jam berapa? Setengah 6 kalau jam setengah. Padahal rencananya itu jam 4 berangkat ternyata waktu buka tenda udah kesiangan gitu kan. Akhirnya lah kita mengalami pembodohan ini. Enggak, jangan. Nah, habis itu daripada kan dulu waktu pertama kali ngedaki udah capek puasa ternyata waktu sampai puncak sunrise gak dapet kabut jadi full putih tuh nggak ada lah itu yang anak ngelihat FYP kayaknya daki keren gitu. Instagram versus reality tuh bener-bener kerasa banget tuh kayak waktu apalah ini daki cuma ngelihat tembok putih kayak gini gitu kan. Akhirnya udah nggak putus asa terus waktu turun tuh cerita pengalaman mendaki ke saudara Ana terus kata dia ya berarti coba lagi. Akhirnya Ana coba lagi minggu depannya langsung satu minggu juga Ana. Tapi itu ada ngalami tremor juga nggak? Kaget. Pertama kali daki tuh kaki itu ya itu tremor geter-geter kayak gitu. Waktu di perjalanan turun tuh ketemu sama tentara. Jadi kan jalurnya di laut tuh Cemoro Sewu tuh waktu turun kan itulah jalur Makadam. Waktu itu turun
ketemu sama tentara juga lagi apa latihan, diketahui sama tentara, Mas itu kakeknya kenapa Mas kok apa goyang-goyang kayak gini. Saya ini loh bawa tembak, bawa senjata, bawa senjata, bawa tas, bawa ini itu segala macam berat gitu. Masih kuat-kuat aja Mas gitu kan. Sampean cuma bawa orang sama tas kecil gitu, bawa kayak geter-geter itu tapi kena mental di situ. Tapi ente bawa carrier. Bawa carrier itu pertama kali yang bawa carrier itu kayak serasa keren juga ya bawa carrier. Pendakian. Tapi waktu itu tuh zaman-zaman 2019-an itu masih belum, pendakian tuh belum jadi hal seperti sekarang. Jadi kalau hal sekarang tuh kayak pendakian tuh kayak jadi hal wajibnya anak muda gitu. Ya, kalau zaman dulu tuh masih ya kayak orang-orang, nggak semua orang lah gitu kan. Kalau sekarang kan udah jadi kayak ya trennya gitu kan. Ya trennya, Instagramable biar kelihatan wah anak pernah daki gunung gitu kan. Jadi ya dulu masih ngerasain daki tuh masih belum banyak orang gitu kan. Jadi foto tuh masih nggak terlalu antri. Iya. Foto pun cuma di ketinggian MDPL ini konten-konten loncat ninja itu belum ada. Tapi sekarang dunia media sosial pun luas. Pendakian dikit-dikit lengah dikit daki, lengah dikit hilang. Tahu-tahu kabar duka. Ngawur. Enggak bercanda. Itu akhirnya udahlah dari situ mulai daki-daki gunung gitu kan. Banyak sampai sekarang ya lumayan lah gitu kan. Alhamdulillah itu udah pernah ya Jawa Tengah tuh hampir semua lah. Gunung Merbabu, Merapi itu kan julukannya gunung kembar tuh. Gunung Merbabu karena samping-sampingan. Tapi Merbabu udah pernah, Merapi yang belum pernah. Karena itu apa? Iya, erupsi. Merapi soalnya erupsi. Nanti memakan korban jiwa. Itu terakhir kalau nggak salah dibuka 2019 atau 2018 itu anak lupa. Merapi itu kalau nggak salah cuma boleh sampai di Kaliangkrik, di wisata alam Kaliangkrik. Sampai itu udah Merbabu udah pernah, Sindoro Sumbing itu kan juga di Jawa Tengah tuh. Gunung Kembar juga tuh kanan kiri juga bareng sama. Habis itu Gunung Prau. Kalau Prau orang-orang bilang tuh Prau tuh the best lah. Nanjak dikit, view-nya tapi maksimal. Keren banget lah. Kalau itu belum pernah nyoba, cobalah di sana itu. Gunung ada yang udah pernah tuh ke Gunung Sikunir. Mana tuh? Sikunir. Itu ya dekatnya Sindoro kalau nggak salah tuh. Pokoknya masih di daerah Wonosobo lah. Sikunir sama Bismo. Pokoknya itu jadi masih di daerah Wonosobo sana. Kalau Jawa Barat tuh pernahnya ke Ciremai itu di daerah Cirebon sama di Gunung Gede. Gunung Gede. Kalau Jawa Barat tuh baru 2, soalnya tuh anak ngerasain Jawa Barat tuh pertama yang paling jadi kendala nih transport. Jadi kayak perjalanan ke sana itu udah lama kan karena posisinya anak sekarang di Jawa Timur. Perjalanan ke sana lama, bensinnya juga butuh banyak, butuh waktu istirahat. Akhirnya ya daripada badan capek, Jawa Tengah aja dulu lah. Jawa Tengah dulu dihatamin dulu. Gitu kan. Target tahun ini mau kemana nih? Rinjani. Rinjani. Rencananya sih kalau nanti liburan bisa ke Rinjani karena dari kemarin ditawarin tuh orang-orang Bali, Lombok tuh pada pamer semua tuh. Percuma daki gunung belum daki Rinjani. Senggol dong, aduh. Tapi berapa MDPL sih Rinjani? 4.000 itu enggak, 3.400 atau 3.600. Lebih tinggi Rinjani daripada Lawu. Iya, pasti. Kan kalau tertinggi di Jawa tuh Semeru tuh. Jaya Wijaya. Di Jawa. Di Jawa tuh Semeru Tuh Surabaya enggak sih? Bukan. Pasuruan. Iya Pak, daerah situ lah, daerah Pasuruan situ lah. Aku juga agak lupa itu kan. Pokoknya itu sampai sekarang juga masih belum buka tuh. Belum buka karena ya dulu pernah sempat erupsi, terakhirnya ditutup. Sekarang masih pemeliharaan itu segala macam. Belum buka. Terus ya udah, opsinya kalau mau ya ke Rinjani gitu. Kemarin sebenarnya liburan kemarin tuh ditawarin, ayo ke Rinjani. Aduh, sayang kemarin liburan tuh udah jadwal padat iya. Podcast ini juga nggak datang sorry. Baru datang tak kasih email resmi Komunikaraya. Tadi tuh baca emailnya, apa ini Komunikaraya undangan buat datang podcast. Ketawa itu kayak serasa kayak dibalagoin gitu kan. Tapi dari kemarin excited banget ya. Akhirnya ya udahlah.